baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penyebab pertama kemerosotan Bani Israel Bani Israel adalah jika orang soleh di antara mereka bertemu dengan pelaku maksiat, ia berkata, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu berbuat begitu karena hal itu tidak halal bagimu. Kemudian esoknya orang soleh tersebut bertemu kembali dengan orang itu dalam keadaan yang sama, tetapi hal itu tidak menghalangi orang soleh tersebut untuk makan, minum dan duduk bersamanya. Ketika mereka berbuat demikian, Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka. Hati orang soleh tersebut dijadikan sama dengan hati pelaku maksiat. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, telah dilaknat orang-orang kafir dari kaum Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan. Engkau lihat kebanyakan mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir. Sungguh amat buruk apa yang mereka lakukan. Sungguh amat buruk apa yang mereka sediakan bagi diri mereka, yaitu kemurkaan Allah terhadap mereka dan mereka kekal di dalam azab. Jika mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi atau apa-apa yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak akan mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah, demi Allah kalian harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Cegahlah mereka dengan berbuat zalim. Cegahlah mereka yang berbuat zalim dari kezalimannya dan tariklah mereka dengan kuat kepada kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis lain meriwayatkan bahwa ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersandarkan bantal, tiba-tiba beliau bangkit dengan penuh semangat lalu bersabda seraya bersumpah, demi Allah, kamu tidak akan mencapai keselamatan selama kamu tidak mencegah penzalim dari kezalimannya. Beliau juga bersabda dengan bersumpah, kalian hendaknya selalu mengajak kepada kebenaran, mencegah kemungkaran dan menghentikan penzalim dari kezalimannya dan menarik mereka dengan kuat kepada kebenaran. Jika tidak, hati kalian akan disatukan dengan hati mereka dan kalian akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melaknat Bani Israel. Kemudian beliau membaca Al-Quran yang menegaskan bahwa Bani Israel telah dilaknat. Salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar. Dewasa ini dipandang sebagai kebaikan apabila seseorang selalu berdamai dan menggembirakan setiap orang pada setiap waktu dan keadaan. Itu dianggap sebagai kebaikan dan akhlak yang terpuji. Padahal itu adalah pendapat yang tidak benar. Bahkan jika kita sudah memastikan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan dihiraukan sama sekali, maka diam itu lebih baik daripada selalu mengiyakan dan bermuka manis terhadap kemungkaran. Sebaliknya, jika kita memperkirakan usaha amar ma'ruf nahi mungkar akan diperhatikan, misalnya kepada bawahan kita, istri, anak atau kenalan, maka di saat itu diam bukanlah akhlak yang mulia. Bahkan orang yang diam dalam kondisi seperti itu dianggap telah berbuat dosa menurut syariat dan adat. Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaihi berkata, barang siapa disukai oleh semua tetangganya dan dipuji-puji suami sanak saudaranya, maka kebanyakan orang yang semacam itu adalah mudahin atau penjilat atau pencari muka. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa bila kemaksiatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka akibat buruknya
akan menimpa pelakunya. Akan tetapi jika maksiat dilakukan secara terang-terangan dan orang-orang mampu mencegahnya hanya berdiam diri, maka Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang akan mendapat dampak buruknya. Kini setiap orang hendaknya memikirkan berapa banyak kemaksiatan yang terjadi di hadapan kita setiap hari yang sebenarnya kita dapat mencegahnya, tetapi kita justru mengabaikannya dan tidak memperdulikannya. Bahkan kini jika ada orang yang bersusah payah mencegah kemungkaran, maka kebanyakan orang akan menentang dan menganggap ia orang yang berpikiran sempit. Mereka bukannya membantu tetapi malah melawannya. Sikap seperti ini adalah kezaliman yang lebih besar. Dalam Al-Quran disebutkan wasaya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabiyan qalibun, dan orang-orang yang zalim itu akan mengetahui ke tempat manakah mereka akan kembali. Quran surah Asy-Syura ayat ke-277. Sifat kisah-kisah sahabat. Perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi angin topan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bercerita, apabila datang awan gelap, angin topan dan sebagainya, wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh nur akan terlihat pucat karena perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau keluar masuk rumah dan terus-menerus membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, yaitu hujan dan lain-lain, serta kebaikan yang dikirim bersamanya. Aku berlindung kepadamu dari sisi keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang dikirim bersamanya." Jika hujan mulai turun, wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tampak ceria. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, semua orang gembira jika melihat gumpalan mendung karena pertanda akan turun hujan. Tetapi mengapa engkau nampak cemas?" Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, aku khawatir di dalamnya ada azab. Karena itulah aku merasa cemas. Kaum Ad telah diazab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan angin. Ketika melihat gumpalan mendung, mereka gembira. Mereka mengira akan turun hujan. Namun ternyata yang turun adalah azab." Hadis riwayat Durrul Mansur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika orang-orang itu atau kaum Ad melihat awan tersebut menuju ke arah lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan ke atas kita." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bukan, itulah azab yang kamu minta untuk disegerakan. Karena kalian telah berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, 'Jika engkau memang seorang nabi, kirimkanlah azab kepada kami.' Angin yang di dalamnya terdapat azab yang sangat pedih, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga tidak kelihatan kecuali bekas-bekas rumah mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang durhaka." Quran surah Al-Ahqaf ayat 24-25. Faedah, inilah perasaan takut kepada Allah yang Maha Suci yang dimiliki oleh seseorang yang dikenal sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yang diketahui dari sabda beliau sendiri,
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan tidak akan mengazab suatu kaum selagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin demikian, namun perasaan takut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rabbnya sedemikian rupa sehingga ketika datang awan angin gelap atau angin topan, beliau teringat azab yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum-kaum terdahulu. Sekarang lihatlah diri kita yang selalu bergeliman dosa. Apabila kita melihat gempa atau berbagai azab yang lain, jangankan mempunyai perasaan takut kemudian segera bertaubat, beristighfar dan salat, justru kita malah sibuk dengan berbagai penelitian sia-sia. Kisah nasihat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ketika terjadi gelap gulita. Syekh Nadir bin Abdullah rahmatullah alaihi bercerita, pada waktu gelap hidupnya Syekh Nadir bin Abdullah rahmatullah alaihi bercerita, pada waktu hidupnya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, tiba-tiba siang menjadi gelap. Segera aku menjumpai Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dan bertanya, apakah kejadian seperti ini pernah terjadi pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, nauzubillah, jika angin bertiup sedikit kencang pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami segera pergi ke masjid karena takut akan terjadi kiamat. Sayyidina Ibnu Dardar radhiyallahu anhu bercerita, jika terjadi angin ribut, biasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merasa takut dan segera pergi ke masjid. Dari kitab Jam'ul Fawaid. Faedah dewasa ini, meskipun berbagai musibah besar melanda kita, siapakah yang ingat untuk datang ke masjid? Jangankan masyarakat awam, bahkan orang-orang berilmu pun sedikit yang memperdulikannya. Silakan menjawab masalah ini dengan merenungkannya. Sampai dengan pasal 18. Kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat terjadi gerhana matahari. Suatu saat terjadi gerhana matahari pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhu ingin mengetahui dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh beliau ketika terjadi gerhana matahari seperti itu. Mereka yang sedang sibuk bekerja pun segera lari meninggalkan pekerjaannya, bahkan anak kecil yang sedang berlatih memanah juga ikut berlarian meninggalkan latihan mereka untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendirikan 2 rakaat salat khusuf atau salat gerhana yang sangat panjang sehingga sebagian orang yang mengikutinya terjatuh pingsan. Dalam salat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan berdoa, ya Rabb, bukankah engkau telah berjanji bahwa engkau tidak akan menyiksa mereka selagi aku bersama mereka, dan engkau juga berjanji tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Demi Allah, sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama kamu berada di antara mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama kamu berada di antara mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka beristighfar. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada orang-orang, jika terjadi gerhana matahari atau bulan, segeralah salat dengan perasaan takut. Seandainya kalian mengetahui keadaan hari akhirat seperti yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jika terjadi lagi peristiwa seperti ini, dirikanlah salat, berdoa dan bersedekahlah.